Diam di sini, Bu. Jangan sampai muncul di hadapanku. Kamu lebih cocok tinggal dengan ayam-ayam ini. Ibu, ya Allah, apa yang ada di dalam pikiran dan hatinya? Kenapa ibu dibuat jadi seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu pulang ke rumah lebih cepat dari biasanya, berharap bertemu keluarga yang hangat, tapi justru menemukan sesuatu yang tak pernah terbayangkan seumur hidupmu. Seorang ibu, yang seharusnya dihormati, justru terbaring lemah di tempat paling kotor, diperlakukan seperti bukan manusia. Dan yang melakukannya adalah orang yang selama ini kamu percaya sepenuh hati. Ternyata, sahabat semuanya, sebelum kita lanjut, absen dulu yuk di kolom komentar, dari mana kalian menyimak kisah ini? Dan bagi kalian yang baru pertama kali mampir, silakan klik tombol subscribe sebagai tanda kita menyambung silaturahmi di channel Mbah Kimah. Mari kita saling mendoakan, semoga setiap jari yang menekan tombol subscribe dijauhkan dari segala kesulitan, diberikan kesehatan yang sempurna, dan selalu dimuliakan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Mari kita saksikan kisahnya. Lalu percaya bahwa hidupnya berjalan dengan tenang dan teratur seperti air yang mengalir tanpa hambatan, karena sejak ia menikah dengan Lila ia merasa telah menemukan sosok perempuan yang tidak hanya mencintainya, tetapi juga mampu menerima ibunya dengan penuh ketulusan meskipun Bu Sari sudah tidak muda lagi dan sering membutuhkan perhatian lebih dalam kesehariannya. Sehingga setiap kali ia berangkat kerja di pagi hari ia tidak pernah merasa khawatir meninggalkan rumah, karena ia yakin Lila akan menjaga semuanya dengan baik termasuk memperhatikan ibunya yang sudah renta dan sering terlihat lemah saat berjalan atau sekadar duduk di ruang tengah sambil memandangi halaman rumah dengan tatapan kosong yang sulit dimengerti. Setiap sore ketika Raka pulang dari pekerjaannya yang melelahkan ia selalu disambut oleh suasana rumah yang tampak hangat meskipun sederhana, karena Lila biasanya sudah menyiapkan minuman hangat di meja dan menyapanya dengan senyum lembut yang membuat lelahnya sedikit menghilang sementara Bu Sari sering terlihat duduk di sudut ruangan dengan tubuh yang sedikit membungkuk dan senyum tipis yang seolah menyimpan banyak hal yang tidak pernah diucapkannya secara langsung sehingga Raka menganggap semuanya baik-baik saja karena tidak pernah ada pertengkaran besar ataupun keluhan yang terdengar dari kedua perempuan yang paling ia sayangi itu. Dalam benaknya Lila adalah sosok istri yang sempurna karena tidak hanya mengurus rumah tetapi juga selalu bersikap sopan kepada Bu Sari bahkan terkadang terlihat membantu memapah ibunya saat berjalan atau menyiapkan makanan meskipun Raka mulai menyadari bahwa ibunya sering terlihat menghabiskan makanan dengan sangat sedikit seolah tidak memiliki nafsu makan namun setiap kali ia menanyakan hal itu kepada Lila ia selalu mendapatkan jawaban yang sama bahwa ibunya memang sedang sulit makan karena faktor usia dan sering menolak makanan sehingga Raka pun memilih untuk tidak memperpanjang pembicaraan karena ia merasa tidak ada alasan untuk meragukan istrinya sendiri. Namun di balik semua itu ada hal kecil yang perlahan mulai mengganggu pikiran Raka meskipun ia berusaha mengabaikannya seperti perubahan ekspresi Bu Sari yang semakin hari semakin kosong dan jarang berbicara bahkan ketika diajak berbincang ia hanya menjawab seperlunya dengan suara pelan yang hampir tidak terdengar sementara sebelumnya meskipun sudah tua Bu Sari masih sering bercerita tentang masa lalu atau sekadar mengingatkan hal-hal kecil kepada Raka seperti makan tepat waktu atau menjaga kesehatan di tengah kesibukan bekerja. Suatu malam ketika hujan turun dengan deras dan suara air menghantam atap rumah dengan cukup keras Raka duduk di ruang tengah sambil memperhatikan ibunya yang tampak lebih kurus dari biasanya dengan tangan yang sedikit gemetar saat memegang gelas air dan saat itu ada perasaan aneh yang tiba-tiba muncul di dalam hatinya seperti ada sesuatu yang tidak beres namun sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata karena tidak ada bukti yang jelas, hanya perasaan tidak nyaman yang terus mengendap di dalam pikirannya tanpa bisa ia keluarkan.
Lila yang melihat Raka memperhatikan ibunya kemudian mendekat dengan langkah pelan dan duduk di sampingnya sambil berkata dengan nada lembut bahwa Busari memang sedang menurun kesehatannya dan membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan kondisi tubuhnya yang semakin melemah sehingga Raka diminta untuk tidak terlalu khawatir karena semua sudah ditangani dengan baik dan ia sebagai istri akan memastikan ibunya tetap terurus dengan baik selama Raka sibuk bekerja di luar rumah sehingga kata-kata itu kembali membuat Raka merasa tenang meskipun di dalam hatinya masih ada sedikit keraguan yang tidak bisa ia hilangkan sepenuhnya. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa tanpa perubahan yang berarti dari luar karena Lila tetap menunjukkan sikap yang sama lembut dan penuh perhatian sementara Busari semakin terlihat diam dan sering menghindari kontak mata seolah ada sesuatu yang ingin disampaikan tetapi tertahan oleh rasa takut atau mungkin kelelahan yang terlalu dalam sehingga Raka hanya bisa mengamati tanpa benar-benar memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumahnya sendiri ketika ia tidak berada di sana. Pernah suatu kali Raka pulang sedikit lebih awal dari biasanya dan ia melihat Lila sedang berdiri di dapur dengan wajah yang tampak tegang sebelum kemudian berubah menjadi senyum ketika menyadari kehadirannya sementara Busari tidak terlihat di ruang tengah seperti biasanya sehingga Raka bertanya di mana ibunya dan Lila menjawab dengan cepat bahwa ibunya sedang beristirahat di kamar karena merasa lelah sejak pagi sehingga Raka tidak berpikir panjang dan langsung mempercayainya tanpa mencoba memastikan sendiri karena ia merasa tidak ada alasan untuk meragukan penjelasan itu. Malam itu ketika semua sudah terlelap Raka terbangun karena merasa haus dan saat ia berjalan menuju dapur ia melihat pintu belakang rumah sedikit terbuka dan angin malam masuk membawa udara dingin yang membuat suasana terasa berbeda dari biasanya namun ia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan selain suara ayam dari kandang belakang yang terdengar. Sedikit lebih gaduh dari biasanya sehingga ia menutup pintu tersebut dan kembali ke kamar tanpa memikirkan lebih jauh apa yang sebenarnya sedang terjadi. Di dalam hatinya Raka tetap ingin percaya bahwa semua baik-baik saja karena kepercayaan adalah satu-satunya hal yang membuatnya merasa tenang di tengah kesibukan dan tekanan hidup yang ia jalani setiap hari namun tanpa ia sadari perlahan-lahan ada sesuatu yang sedang tumbuh di dalam rumah itu sesuatu yang tidak terlihat dengan mata tetapi bisa dirasakan oleh hati sesuatu yang akan mengubah segalanya ketika waktunya tiba dan menghancurkan semua keyakinan yang selama ini ia pegang dengan begitu erat tanpa pernah ia duga sebelumnya. Hari-hari terus berjalan tanpa terasa dan Raka tetap menjalani rutinitasnya seperti biasa berangkat pagi pulang sore dengan tubuh yang lelah namun hati yang selalu ia yakinkan bahwa rumahnya adalah tempat paling aman dan penuh kehangatan meskipun tanpa ia sadari perlahan ada perubahan kecil yang mulai muncul di sekelilingnya perubahan yang tidak langsung terlihat tetapi cukup untuk membuat perasaannya sesekali terusik tanpa alasan yang jelas. Busari yang dulu meskipun sudah tua masih bisa berjalan pelan di sekitar rumah kini lebih sering terlihat duduk diam dalam waktu yang lama bahkan terkadang hanya memandang kosong ke arah dinding tanpa berbicara sepatah kata pun dan ketika Raka mencoba mengajaknya berbicara ia hanya tersenyum tipis dengan mata yang terlihat sayu seolah menyimpan sesuatu yang ingin diungkapkan. Namun tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya sehingga Raka hanya bisa mengelus dada sambil mencoba memahami bahwa mungkin ini adalah bagian dari proses menua yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Namun ada satu hal yang semakin membuat Raka merasa tidak tenang yaitu kondisi fisik ibunya yang semakin hari semakin terlihat lemah bukan hanya sekadar kurus tetapi seperti kehilangan tenaga untuk sekadar berdiri tegak dan setiap kali Raka bertanya kepada Lila mengenai hal itu ia selalu mendapatkan jawaban yang sama bahwa Busari memang sedang tidak memiliki nafsu makan dan sering menolak makanan bahkan terkadang memuntahkan kembali apa yang sudah dimakan sehingga Lila harus bersabar dan mencari cara agar ibunya tetap mau makan walaupun sedikit. Lila selalu berbicara dengan nada yang lembut dan penuh kesabaran seolah ia benar-benar berusaha menjadi menantu yang baik dan penuh pengertian bahkan terkadang ia menambahkan cerita bahwa ia harus membujuk Busari berkali-kali agar mau makan atau mandi sehingga Raka merasa bersyukur memiliki istri seperti Lila yang mau bersabar menghadapi kondisi ibunya yang semakin sulit diatur karena usia yang sudah lanjut.
Namun di balik semua penjelasan itu ada satu momen kecil yang tidak bisa Raka lupakan ketika suatu sore ia melihat Bu Sari memegang sepotong roti dengan tangan gemetar dan bukannya langsung memakannya, ia justru melihat ke arah Lila terlebih dahulu dengan tatapan ragu seolah meminta izin yang tidak pernah diucapkan secara langsung, dan saat itu Lila hanya mengangguk pelan sambil tersenyum tipis sehingga Bu Sari baru berani menggigit roti tersebut dengan sangat pelan dan hati-hati seperti seseorang yang takut melakukan kesalahan. Pemandangan itu sempat membuat Raka terdiam beberapa saat karena ada sesuatu yang terasa aneh, namun ia kembali menepis pikiran tersebut dengan mencoba meyakinkan dirinya bahwa mungkin ibunya memang sudah kehilangan kepercayaan diri dalam melakukan hal-hal sederhana sehingga membutuhkan dorongan dari orang lain, terutama dari Lila yang setiap hari menemaninya di rumah. Di sisi lain, Raka mulai jarang melihat ibunya berada di luar rumah atau sekadar duduk di teras seperti dulu, dan ketika ia menanyakan hal itu Lila kembali memberikan jawaban bahwa Bu Sari lebih nyaman berada di dalam rumah karena tubuhnya mudah lelah dan tidak kuat terkena angin, sehingga Raka kembali menerima penjelasan itu tanpa banyak berpikir karena tidak ada alasan yang cukup kuat untuk membuatnya curiga lebih jauh. Suatu malam ketika suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, Raka mendengar suara pelan seperti gesekan dari arah belakang rumah, namun ketika ia mencoba memastikan suara itu menghilang begitu saja dan hanya tersisa suara ayam dari kandang yang terdengar samar di kejauhan, sehingga ia menganggap itu hanya suara biasa yang tidak perlu dipikirkan terlalu dalam. Namun semakin hari perasaan tidak nyaman itu semakin sering muncul, terutama ketika ia melihat Bu Sari yang kini jarang sekali menatap matanya secara langsung, bahkan ketika Raka memegang tangannya terasa sangat dingin dan kering seperti kehilangan kehangatan yang dulu masih bisa ia rasakan saat ibunya menggenggam tangannya dengan penuh kasih sayang ketika ia masih kecil. Raka mulai merasa ada jarak yang tidak terlihat antara dirinya dan ibunya, jarak yang bukan disebabkan oleh waktu atau usia tetapi oleh sesuatu yang tidak bisa ia pahami, dan setiap kali ia mencoba mendekat Bu Sari justru terlihat semakin menjauh dalam diam tanpa kata, tanpa penjelasan, hanya tatapan kosong yang membuat hati Raka terasa semakin berat. Lila di sisi lain tetap menunjukkan sikap yang sama seperti sebelumnya, bahkan semakin terlihat perhatian dengan sering menanyakan kondisi Raka dan memastikan suaminya tidak kelelahan bekerja, sehingga semua itu membuat Raka kembali terjebak dalam keyakinan bahwa mungkin semua ini hanyalah perasaannya saja yang terlalu berlebihan dan tidak berdasar. Tetapi jauh di dalam hatinya ada sesuatu yang terus berbisik pelan bahwa tidak semua yang terlihat itu benar dan tidak semua yang terdengar itu jujur. Namun Raka memilih untuk tetap diam dan melanjutkan hidupnya seperti biasa, karena terkadang menghadapi kenyataan yang tidak ingin kita terima jauh lebih sulit daripada berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja, meskipun hati kecil terus mencoba mengingatkan bahwa suatu saat kebenaran akan menemukan jalannya sendiri tanpa bisa dicegah oleh siapa pun. Beberapa hari setelah itu, perasaan gelisah yang selama ini hanya muncul sesekali mulai terasa lebih sering menghampiri Raka tanpa alasan yang benar-benar jelas, karena meskipun dari luar semua terlihat berjalan seperti biasa, namun di dalam hatinya ada sesuatu yang tidak bisa ia abaikan begitu saja, seperti ada bayangan samar yang terus mengikuti pikirannya kemana pun ia pergi, bahkan saat ia sedang bekerja sekalipun. Suatu siang ketika Raka sedang beristirahat di tempat kerjanya, ia tanpa sengaja mendengar dua orang tetangga berbicara pelan di dekatnya, dan meskipun ia tidak berniat untuk menguping percakapan itu, tiba-tiba saja salah satu kalimat yang mereka ucapkan membuat jantungnya berdetak lebih cepat karena ia mendengar nama ibunya disebut dalam nada yang terdengar penuh keheranan dan sedikit kekhawatiran. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa hampir setiap siang terdengar suara seperti orang menangis dari arah belakang rumah Raka, dan suara itu terdengar sangat lemah seperti seseorang yang berusaha menahan rasa sakit atau ketakutan, sementara yang lain menimpali bahwa suara itu sering bercampur dengan suara ayam dari kandang sehingga sulit untuk dipastikan dengan jelas, namun tetap saja terasa tidak biasa karena suara itu bukan seperti suara hewan melainkan lebih seperti suara manusia yang sedang menderita dalam diam.
Mendengar hal itu Raka langsung terdiam dan tubuhnya terasa kaku karena tanpa ia sadari kata-kata itu langsung mengarah pada satu kemungkinan yang tidak ingin ia percayai namun tidak bisa juga ia abaikan begitu saja sehingga sepanjang sisa waktu kerjanya hari itu pikirannya tidak lagi fokus dan terus memutar ulang percakapan yang ia dengar seolah mencoba mencari makna yang tersembunyi di balik setiap kata. Ketika akhirnya ia pulang ke rumah seperti biasa, ia mencoba bersikap tenang seolah tidak terjadi apa-apa meskipun di dalam hatinya ada banyak pertanyaan yang ingin ia tanyakan namun ia memilih untuk menahan diri dan mengamati terlebih dahulu suasana rumahnya karena ia tidak ingin terburu-buru mengambil kesimpulan tanpa bukti yang jelas. Seperti biasa Lila menyambutnya dengan senyum yang hangat dan suara lembut yang menanyakan kabarnya hari itu sementara Bu Sari terlihat duduk di tempat yang sama seperti sebelumnya dengan tubuh yang semakin terlihat rapuh dan tatapan yang semakin sulit ditebak sehingga Raka hanya bisa duduk di sampingnya sambil mencoba mencari sesuatu di dalam ekspresi ibunya yang bisa menjawab semua kegelisahan yang sedang ia rasakan. Beberapa saat kemudian Raka mencoba membuka pembicaraan dengan hati-hati dan menanyakan kepada Lila apakah selama ini ada sesuatu yang aneh terjadi di rumah terutama dari arah belakang rumah namun Lila langsung menjawab dengan santai bahwa tidak ada apa-apa selain suara ayam yang memang kadang berisik terutama saat siang hari karena mereka sedang aktif mencari makan sehingga penjelasan itu terdengar masuk akal dan kembali membuat Raka ragu dengan kecurigaannya sendiri. Namun Raka tidak bisa sepenuhnya menghilangkan rasa tidak nyaman itu karena malam harinya ketika suasana rumah sudah mulai sepi dan hanya terdengar suara angin yang berhembus pelan dari luar ia kembali mendengar sesuatu yang samar dari arah belakang rumah suara yang sangat lirih namun cukup untuk membuatnya terbangun dari tidurnya dan duduk terdiam di atas ranjang sambil mencoba memastikan apakah itu hanya perasaannya saja atau memang benar ada sesuatu yang tidak beres. Dengan langkah pelan Raka berjalan menuju pintu belakang dan membuka sedikit celah untuk melihat keluar namun yang ia lihat hanyalah gelapnya malam dengan kandang ayam yang terlihat diam tanpa pergerakan yang mencolok sehingga ia berdiri beberapa saat di sana mencoba mendengarkan lebih jelas namun suara itu sudah tidak terdengar lagi seolah menghilang begitu saja tanpa jejak. Raka kembali menutup pintu dan berdiri dalam diam dengan perasaan yang semakin sulit dijelaskan. Karena semakin ia mencoba mencari kepastian, semakin banyak hal yang terasa tidak masuk akal dan semakin membuatnya bingung harus mempercayai apa antara apa yang ia lihat sendiri atau apa yang ia rasakan di dalam hatinya. Keesokan harinya Raka mencoba mengamati lebih teliti setiap sudut rumahnya terutama bagian belakang yang selama ini jarang ia perhatikan secara detail karena ia selalu menganggap tidak ada hal penting di sana selain kandang ayam yang sudah lama ada dan diurus oleh Lila sejak mereka menikah namun kali ini setiap langkahnya terasa lebih berat seolah ia sedang mendekati sesuatu yang tidak ingin ia temukan tetapi tidak bisa ia hindari. Dari kejauhan ia melihat kandang itu tampak seperti biasa dengan beberapa ayam yang berkeliaran di sekitarnya namun, entah mengapa ada bau yang terasa lebih menyengat dari biasanya seperti campuran antara kotoran dan sesuatu yang tidak bisa ia kenali dengan jelas sehingga membuatnya sedikit menahan napas sebelum akhirnya ia memutuskan untuk kembali masuk ke dalam rumah tanpa melanjutkan langkahnya lebih jauh. Di dalam hatinya kini tidak hanya ada rasa penasaran tetapi juga ketakutan yang perlahan mulai tumbuh karena semakin banyak hal yang tidak bisa ia jelaskan dengan logika sederhana dan semakin banyak pertanyaan yang tidak memiliki jawaban yang pasti sementara di hadapannya Lila tetap berdiri sebagai sosok istri yang tampak tidak bersalah dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Seolah semua yang Raka rasakan hanyalah bayangan yang tidak memiliki arti apapun. Namun jauh di dalam dirinya Raka mulai menyadari bahwa sesuatu sedang terjadi di rumahnya sesuatu yang selama ini tersembunyi dengan rapi di balik senyum dan kata-kata yang terdengar meyakinkan sesuatu yang perlahan mulai menunjukkan dirinya melalui suara-suara kecil yang hanya bisa didengar oleh mereka yang mau benar-benar memperhatikan dan kini Raka tidak lagi bisa berpura-pura tidak mendengarnya meskipun ia belum siap untuk menerima apa yang akan ia temukan nantinya.
Sejak hari itu Raka tidak lagi benar-benar tenang menjalani harinya karena setiap kali ia berada di luar rumah pikirannya selalu kembali pada suara lirih yang pernah ia dengar dan percakapan tetangga yang terus terngiang di kepalanya seolah ada sesuatu yang memanggilnya untuk mencari tahu lebih jauh meskipun sebagian dari dirinya masih berusaha bertahan pada keyakinan bahwa semua itu hanyalah kebetulan yang tidak memiliki arti yang sebenarnya. Namun semakin ia mencoba mengabaikan perasaan itu, semakin kuat pula dorongan di dalam hatinya untuk mulai memperhatikan hal-hal kecil yang sebelumnya tidak pernah ia pedulikan seperti bagaimana cara Lila berbicara kepada Bu Sari ketika ia berada di dekat mereka, atau bagaimana ekspresi ibunya berubah ketika Lila berada di ruangan yang sama sehingga Raka mulai melihat sesuatu yang berbeda meskipun sangat halus dan sulit dijelaskan. Suatu pagi sebelum berangkat kerja Raka duduk di meja makan bersama Lila dan Bu Sari seperti biasa, namun suasana terasa sedikit berbeda karena Bu Sari hanya menunduk sambil memegang sendok tanpa benar-benar makan, sementara Lila dengan suara lembut berulang kali menyuruhnya makan meskipun nada suaranya terdengar seperti ada tekanan yang tersembunyi di balik kelembutan itu, dan ketika Bu Sari mencoba memasukkan sedikit makanan ke mulutnya, ia terlihat seperti menahan sesuatu, entah itu rasa sakit atau ketakutan yang tidak terlihat oleh mata biasa. Raka yang melihat itu mencoba bertanya dengan hati-hati apakah ibunya merasa tidak enak badan, namun sebelum Bu Sari sempat menjawab, Lila sudah lebih dulu menjelaskan bahwa sejak pagi ibunya memang sulit makan karena perutnya tidak nyaman dan ia sudah mencoba berbagai cara agar ibunya mau makan sedikit demi sedikit sehingga Raka kembali terdiam dan hanya mengangguk pelan. Meskipun di dalam hatinya masih ada rasa tidak puas dengan jawaban yang ia terima. Hari itu Raka berangkat kerja dengan pikiran yang tidak tenang dan sepanjang perjalanan ia terus memikirkan bagaimana cara memastikan bahwa semua baik-baik saja di rumahnya tanpa harus membuat suasana menjadi tegang atau menyinggung perasaan Lila yang selama ini ia percaya sepenuhnya, sehingga ia memutuskan untuk pulang sedikit lebih awal lagi meskipun tanpa memberi tahu terlebih dahulu seperti sebelumnya. Ketika sore mulai turun dan langit berubah menjadi jingga, Raka berjalan menuju rumahnya dengan langkah yang terasa lebih cepat dari biasanya karena ada rasa tidak sabar yang bercampur dengan kecemasan yang semakin sulit ia kendalikan, dan saat ia sampai di depan rumah ia melihat pintu depan tertutup rapat seperti biasa, namun suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Seolah rumah itu sedang menyimpan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Ia membuka pintu perlahan dan masuk ke dalam rumah dengan hati-hati sambil memanggil nama Lila, namun tidak ada jawaban yang terdengar, hanya keheningan yang menyelimuti seluruh ruangan sehingga ia melangkah lebih dalam dan melihat ruang tengah yang kosong tanpa kehadiran ibunya yang biasanya duduk di sana setiap sore membuat perasaannya semakin tidak menentu. Raka kemudian berjalan menuju dapur dan menemukan Lila sedang berdiri di sana dengan wajah yang tampak sedikit terkejut melihat kedatangannya yang tiba-tiba, namun dalam sekejap ekspresi itu berubah menjadi senyum seperti biasanya dan ia langsung menyambut Raka dengan nada yang hangat sambil menanyakan mengapa pulang lebih cepat hari itu, sehingga Raka hanya menjawab singkat bahwa pekerjaannya selesai lebih awal tanpa menyebutkan alasan sebenarnya. Dengan nada yang berusaha terdengar biasa, Raka kemudian bertanya di mana ibunya berada dan Lila kembali memberikan jawaban yang sama seperti sebelumnya bahwa Bu Sari sedang beristirahat di kamar karena merasa sangat lelah sejak siang, sehingga Raka mengangguk pelan meskipun kali ini ia tidak langsung percaya begitu saja seperti sebelumnya karena ada sesuatu dalam cara Lila menjawab yang terasa sedikit berbeda, seolah ada kegelisahan yang ia sembunyikan dengan cepat di balik senyumnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Raka berjalan menuju kamar ibunya dengan langkah pelan, dan ketika ia membuka pintu ia melihat Bu Sari benar-benar terbaring di atas tempat tidur dengan tubuh yang terlihat sangat lemah dan napas yang terdengar pelan, sehingga pemandangan itu sedikit menenangkan hatinya meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan semua kecurigaan yang sudah terlanjur tumbuh di dalam dirinya. Ia duduk di samping ibunya dan memegang tangannya yang terasa dingin sambil memanggil namanya dengan suara pelan, dan Bu Sari membuka matanya perlahan lalu menatap Raka dengan tatapan yang sulit dijelaskan seperti ada rasa ingin mengatakan sesuatu namun tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat, sehingga Raka hanya bisa menatap balik dengan perasaan yang semakin berat karena
Ia merasa ada jarak yang tidak bisa ia jangkau meskipun ia berada sangat dekat secara fisik. Di balik pintu yang sedikit terbuka, Lila berdiri memperhatikan dengan senyum tipis yang sulit diartikan, dan ketika Raka menoleh ke arahnya, ia kembali menunjukkan ekspresi lembut seperti biasa, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sehingga Raka kembali terjebak dalam situasi yang sama antara mempercayai apa yang ia lihat di depan mata atau mengikuti suara hati yang terus berusaha mengingatkannya bahwa ada sesuatu yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Malam itu Raka kembali duduk dalam diam dengan pikirannya yang semakin penuh oleh pertanyaan yang tidak memiliki jawaban pasti, sementara di sekelilingnya semua tetap terlihat normal seperti sebelumnya, seolah kehidupan berjalan tanpa gangguan, padahal di dalamnya perlahan-lahan ada sesuatu yang sedang retak dan menunggu waktu untuk benar-benar hancur menjadi kenyataan yang tidak bisa lagi disembunyikan oleh alasan apapun, betapapun masuk akalnya terdengar di permukaan. Hari-hari berikutnya tidak lagi terasa sama bagi Raka karena sejak semua kegelisahan itu muncul, ia mulai melihat banyak hal dengan cara yang berbeda, seolah matanya perlahan dibuka untuk menyadari sesuatu yang selama ini tersembunyi di balik kebiasaan yang tampak normal, dan semakin ia memperhatikan semakin banyak pula hal kecil yang membuat hatinya terasa tidak nyaman meskipun ia masih berusaha untuk tetap tenang dan tidak langsung menuduh tanpa kepastian. Bu Sari kini hampir tidak pernah terlihat berjalan sendiri seperti dulu, bahkan untuk berpindah dari kamar ke ruang tengah pun ia membutuhkan waktu yang sangat lama dengan langkah yang tertatih dan tubuh yang tampak semakin kehilangan kekuatan, sehingga setiap kali Raka melihatnya ada rasa sesak yang muncul di dadanya karena ia merasa seperti kehilangan sosok ibu yang dulu selalu kuat dalam ingatannya, meskipun ia tahu bahwa usia memang tidak bisa dilawan. Namun ada satu hal yang mulai benar-benar mengganggu pikirannya, yaitu beberapa luka kecil yang ia temukan di tangan dan kaki ibunya, luka yang tidak terlihat seperti luka biasa karena bentuknya tidak teratur dan terlihat seperti bekas gesekan atau benturan yang cukup keras, sehingga ketika ia mencoba menanyakan hal itu, Bu Sari hanya menarik tangannya perlahan dan tersenyum tipis tanpa memberikan jawaban apapun, seolah ia tidak ingin membicarakannya sama sekali. Raka mencoba menahan perasaannya dan kemudian bertanya kepada Lila dengan nada yang masih berusaha tenang mengenai luka tersebut, namun seperti biasa Lila langsung memberikan penjelasan dengan cepat dan terdengar masuk akal bahwa Bu Sari sering kehilangan keseimbangan dan tanpa sengaja terbentur benda di sekitarnya karena kondisi tubuhnya yang sudah tidak stabil, sehingga hal seperti itu wajar terjadi pada orang tua seusianya, dan ia juga menambahkan bahwa ia sudah berusaha menjaga dan membantu sebisa mungkin agar hal seperti itu tidak terjadi lagi. Penjelasan itu sekali lagi membuat Raka terdiam karena tidak ada bukti yang bisa ia gunakan untuk membantahnya, namun di dalam hatinya ada sesuatu yang menolak untuk sepenuhnya percaya karena luka-luka itu terasa terlalu sering muncul dan terlalu mirip satu sama lain, seolah bukan hanya sekadar kecelakaan kecil yang terjadi secara kebetulan. Suatu sore ketika langit mulai redup dan suasana rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, Raka duduk di samping ibunya yang sedang terbaring lemah di tempat tidur sambil mengelus tangannya dengan pelan, dan dalam momen itu ia mencoba berbicara lebih dalam dengan suara yang lembut, seolah ingin memberikan rasa aman agar ibunya mau membuka diri dan mengatakan apa yang sebenarnya terjadi selama ini ketika ia tidak berada di rumah. Namun Bu Sari hanya menatapnya dengan mata yang mulai berkaca-kaca dan bibir yang sedikit bergetar seperti ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak pernah benar-benar terucap, hingga akhirnya ia hanya memalingkan wajahnya pelan dan menutup matanya seolah memilih untuk menyimpan semua itu sendiri daripada membebani anaknya dengan kenyataan yang mungkin terlalu berat untuk diterima. Momen itu membuat hati Raka terasa semakin hancur karena untuk pertama kalinya ia benar-benar merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak bisa ia jangkau dari ibunya, sesuatu yang bukan sekadar sakit fisik, tetapi juga beban batin yang terlalu dalam untuk diungkapkan dengan kata-kata sederhana. Di sisi lain, Lila tetap menjalani perannya seperti biasa, bahkan terlihat semakin perhatian dengan sering berada di dekat Bu Sari seolah ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar merawat ibunya dengan penuh kesabaran sehingga dari luar semua tampak baik-baik saja, namun justru itu yang membuat Raka semakin bingung karena ia tidak tahu mana yang harus ia percayai antara apa yang ia lihat dan apa yang ia rasakan.
Suatu malam ketika semua sudah terlelap, Raka kembali terbangun karena mendengar suara yang sangat pelan seperti gesekan atau mungkin sesuatu yang diseret dari arah belakang rumah, dan kali ini suara itu terasa sedikit lebih jelas daripada sebelumnya sehingga membuat jantungnya berdetak lebih cepat, dan tanpa berpikir panjang ia langsung bangkit dari tempat tidur lalu berjalan perlahan menuju pintu belakang dengan langkah yang hati-hati agar tidak menimbulkan suara. Ketika ia membuka pintu, sedikit demi sedikit udara malam yang dingin langsung menyambut wajahnya bersama dengan bau yang cukup menyengat dari arah kandang ayam, dan di tengah keheningan itu, ia kembali mendengar suara yang sama, suara yang lemah dan nyaris tidak terdengar tetapi cukup untuk membuat bulu kuduknya merinding, karena suara itu tidak terdengar seperti suara hewan, melainkan seperti seseorang yang sedang menahan rasa sakit dalam diam. Raka berdiri membeku beberapa saat dengan napas yang tertahan karena untuk pertama kalinya ia benar-benar merasa takut, bukan karena apa yang ia lihat tetapi karena apa yang ia rasakan di dalam hatinya, bahwa mungkin selama ini ia telah menutup mata terhadap sesuatu yang seharusnya sudah ia sadari sejak lama. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih jauh, suara itu tiba-tiba menghilang dan hanya tersisa suara ayam yang kembali terdengar biasa seperti tidak pernah terjadi apa-apa, sehingga Raka hanya bisa berdiri dalam diam dengan pikiran yang semakin penuh oleh rasa curiga dan ketakutan yang bercampur menjadi satu. Malam itu ia kembali ke kamar dengan langkah yang lebih berat dari sebelumnya, dan saat ia melihat Lila yang tertidur dengan wajah yang tampak tenang, ia tidak lagi merasakan ketenangan yang sama seperti dulu, karena kini di dalam hatinya telah tumbuh sebuah keraguan yang perlahan mulai menggerogoti kepercayaannya sedikit demi sedikit, hingga ia sendiri tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan tanpa mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Sejak malam itu Raka tidak lagi bisa mengabaikan semua kegelisahan yang terus menghantui pikirannya, karena setiap suara kecil, setiap perubahan sikap, dan setiap kejanggalan yang ia lihat kini terasa seperti potongan-potongan yang perlahan mulai membentuk sebuah gambaran yang utuh, meskipun ia masih berusaha menolak untuk melihatnya dengan jelas, karena apa yang mungkin ia temukan bisa jadi akan menghancurkan semua yang selama ini ia percayai. Hari itu Raka memutuskan sesuatu yang berbeda tanpa ia rencanakan sebelumnya, karena sejak pagi perasaannya sudah tidak tenang, seolah ada dorongan kuat dari dalam dirinya yang memaksanya untuk segera pulang lebih cepat dari biasanya dan memastikan sendiri apa yang sebenarnya terjadi di rumahnya ketika ia tidak berada di sana, sehingga tanpa banyak berpikir ia menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin dan meninggalkan tempat kerja sebelum waktu pulang tiba tanpa memberi kabar kepada siapapun, termasuk Lila. Sepanjang perjalanan pulang langkahnya terasa lebih cepat dan napasnya sedikit tidak teratur karena pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan yang terus bermunculan tanpa henti antara rasa takut dan rasa ingin tahu yang bercampur menjadi satu, hingga ia sendiri tidak bisa lagi membedakan mana yang lebih dominan di dalam hatinya saat itu. Ketika ia sampai di depan rumah, suasana terasa berbeda dari biasanya karena tidak ada suara apapun yang terdengar dari dalam rumah, tidak ada suara langkah, tidak ada percakapan, tidak ada tanda-tanda kehidupan yang biasanya menyambutnya setiap sore, sehingga membuat jantungnya berdetak lebih kencang dari sebelumnya, dan tanpa ragu ia langsung membuka pintu dengan perlahan lalu melangkah masuk dengan hati-hati. Ruang tengah terlihat kosong dan lebih sunyi dari biasanya. Kursi tempat ibunya biasa duduk tampak tidak terisi dan tidak ada tanda bahwa seseorang baru saja berada di sana, sehingga Raka mulai merasakan ketegangan yang semakin meningkat di dalam dirinya, karena suasana itu terasa terlalu sepi untuk sebuah rumah yang biasanya selalu diisi oleh kehadiran dua orang yang ia cintai. Ia memanggil nama Lila dengan suara yang tidak terlalu keras namun cukup untuk didengar jika memang ada orang di dalam rumah, tetapi tidak ada jawaban yang kembali, hanya keheningan yang membuat suasana terasa semakin mencekam, sehingga tanpa berpikir panjang ia mulai berjalan menuju bagian dalam rumah dengan langkah yang semakin cepat. Saat ia melewati dapur, ia melihat tidak ada siapapun di sana, hanya peralatan yang tersusun rapi, seperti tidak ada aktivitas sejak beberapa waktu lalu, sehingga perasaannya semakin tidak menentu, dan tanpa sadar langkahnya mulai mengarah ke pintu belakang rumah seolah ada sesuatu yang menariknya ke sana tanpa bisa ia tahan.
Ketika ia mendekati pintu belakang, bau menyengat dari arah kandang ayam langsung tercium lebih kuat dari sebelumnya, membuatnya sedikit mengernyit. Namun kali ini ia tidak mundur seperti sebelumnya, karena ada dorongan yang jauh lebih besar dari sekadar rasa tidak nyaman, yaitu keinginan untuk mengetahui kebenaran yang selama ini tersembunyi. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Raka membuka pintu belakang perlahan dan udara luar langsung menyambutnya bersama dengan suara ayam yang terdengar lebih ramai dari biasanya. Namun di antara suara itu, ia kembali mendengar sesuatu yang membuat tubuhnya seketika menegang, suara lirih yang sangat pelan namun cukup jelas untuk dikenali sebagai suara manusia. Langkahnya terhenti sejenak dan napasnya terasa berat karena kali ini ia tidak bisa lagi meyakinkan dirinya bahwa itu hanya perasaannya saja, karena suara itu benar-benar ada dan berasal dari arah kandang ayam yang berada tidak jauh dari tempatnya berdiri, sehingga tanpa sadar ia mulai melangkah menuju arah tersebut dengan langkah yang perlahan namun pasti, meskipun setiap langkah terasa semakin berat seolah ada sesuatu yang menahannya untuk tidak melanjutkan. Semakin dekat ia dengan kandang itu, semakin kuat pula bau yang tercium dan semakin jelas pula suara yang ia dengar, hingga akhirnya ia bisa memastikan bahwa suara itu bukan berasal dari hewan melainkan dari seseorang yang sedang berada di sana dalam kondisi yang tidak bisa ia bayangkan sebelumnya, sehingga jantungnya berdetak semakin kencang dan pikirannya mulai dipenuhi oleh rasa takut yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dari kejauhan ia mulai melihat bayangan seseorang di dalam kandang yang bergerak sangat pelan di antara ayam-ayam yang berkeliaran, dan pada saat yang sama ia juga melihat sosok lain yang berdiri tidak jauh dari situ, sosok yang sangat ia kenal, yang selama ini ia percaya sebagai orang yang paling ia andalkan di rumahnya sendiri. Langkah Raka seketika terhenti dan tubuhnya terasa kaku karena apa yang ia lihat di depan matanya mulai membentuk sebuah kenyataan yang selama ini ia tolak untuk percaya, dan dalam momen itu seluruh keyakinannya perlahan mulai runtuh tanpa bisa ia pertahankan lagi, meskipun hatinya masih berusaha menolak untuk menerima apa yang sebentar lagi akan terungkap sepenuhnya di hadapannya tanpa ada lagi yang bisa disembunyikan. Di titik itu Raka hanya bisa berdiri dalam diam dengan napas yang tertahan dan mata yang terpaku pada pemandangan di depannya, karena ia tahu bahwa langkah berikutnya yang akan ia ambil bukan hanya akan mengungkap kebenaran tetapi juga akan mengubah seluruh hidupnya selamanya tanpa ada jalan untuk kembali seperti sebelumnya. Raka berdiri dalam diam di ambang pintu belakang dengan tubuh yang terasa kaku dan napas yang tertahan karena apa yang ada di depan matanya bukan lagi sekadar kecurigaan atau bayangan yang selama ini ia coba abaikan, melainkan sesuatu yang nyata meskipun masih belum sepenuhnya terlihat jelas namun cukup untuk membuat hatinya bergetar dengan rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia tidak langsung melangkah maju karena ada sesuatu dalam dirinya yang seolah menahan setiap gerakan, seakan ia tahu bahwa semakin dekat ia melangkah semakin besar pula kemungkinan bahwa semua yang selama ini ia percayai akan hancur dalam sekejap, sehingga untuk beberapa saat ia hanya berdiri memperhatikan dengan mata yang tidak berkedip, mencoba memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi di hadapannya. Dari kejauhan bayangan itu mulai terlihat lebih jelas sosok yang berada di dalam kandang, tampak bergerak dengan sangat lemah dan tidak berdaya di antara ayam-ayam yang berkeliaran, sementara sosok yang berdiri di luar kandang tampak diam dengan posisi yang sulit dijelaskan apakah sedang memperhatikan atau justru mengawasi sesuatu dengan cara yang membuat suasana terasa semakin tidak nyaman. Raka merasakan jantungnya berdetak semakin cepat dan telapak tangannya mulai berkeringat dingin karena perlahan-lahan kesadaran mulai muncul di dalam dirinya bahwa apa yang ia lihat tidak mungkin terjadi tanpa alasan dan tidak mungkin terjadi tanpa adanya sesuatu yang selama ini sengaja disembunyikan darinya, sehingga rasa percaya yang dulu ia pegang kini mulai retak sedikit demi sedikit. Namun di saat yang sama ia juga merasakan ketakutan yang sangat besar, karena jika apa yang ia pikirkan benar maka ia harus menghadapi kenyataan yang tidak hanya menyakitkan tetapi juga akan mengubah seluruh hidupnya dalam sekejap tanpa memberi kesempatan untuk bersiap. Suara lirih yang tadi ia dengar kini terdengar kembali meskipun masih sangat pelan namun cukup untuk membuat hatinya terasa seperti diremas, karena suara itu terdengar begitu lemah dan penuh penderitaan seolah seseorang yang sudah terlalu lama menahan rasa sakit tanpa pernah memiliki kesempatan untuk meminta pertolongan.
Tanpa sadar langkah Raka mulai bergerak perlahan mendekati kandang itu meskipun setiap langkah terasa berat seperti ada beban yang menahan kakinya untuk tidak melangkah lebih jauh, namun dorongan dari dalam hatinya jauh lebih kuat karena ia tahu bahwa ia tidak bisa lagi mundur setelah sampai di titik ini. Semakin dekat ia melangkah, semakin jelas pula pemandangan yang mulai terbentuk di hadapannya dan semakin sulit pula ia untuk menolak kenyataan yang perlahan mulai terbuka di depan matanya, karena sosok yang berada di dalam kandang itu kini mulai terlihat lebih jelas dengan tubuh yang terbaring lemah di atas tanah yang kotor di antara ayam-ayam yang terus bergerak tanpa peduli terhadap keberadaannya. Sementara itu sosok yang berdiri di luar kandang kini juga mulai terlihat dengan lebih jelas dan saat itulah Raka merasakan sesuatu di dalam dirinya seperti berhenti sejenak karena ia mengenali sosok itu dengan sangat baik, sosok yang selama ini ia percaya, sosok yang selama ini ia anggap sebagai orang yang paling tulus di dalam hidupnya. Namun ia masih tidak bergerak, tidak memanggil, tidak mendekat terlalu cepat karena ada bagian dari dirinya yang masih berharap bahwa semua ini hanyalah kesalahpahaman atau mungkin sesuatu yang bisa dijelaskan dengan cara yang tidak seburuk yang ia bayangkan. Meskipun jauh di dalam hatinya, ia sudah mulai menyadari bahwa harapan itu semakin menipis. Angin malam berhembus pelan membawa bau yang semakin menyengat dari kandang itu dan suasana di sekitarnya terasa semakin sunyi seolah dunia di luar sana berhenti sejenak hanya untuk memberi ruang bagi kenyataan ini untuk muncul sepenuhnya tanpa gangguan, tanpa penundaan. Raka akhirnya melangkah satu langkah lagi dan dalam langkah itu seluruh penglihatannya menjadi lebih jelas, tidak ada lagi bayangan, tidak ada lagi samar, semua terlihat nyata di depan matanya dan pada saat itu pula seluruh tubuhnya terasa lemas seolah kehilangan kekuatan untuk berdiri karena apa yang ia lihat jauh lebih buruk dari apapun yang sempat ia bayangkan sebelumnya. Di dalam kandang itu terbaring seseorang yang sangat ia kenal, seseorang yang seharusnya berada di tempat yang layak, seseorang yang seharusnya dihormati dan dijaga dengan penuh kasih, namun kini justru berada di tempat paling kotor dengan kondisi yang tidak manusiawi, sementara di hadapannya berdiri seseorang yang selama ini ia percaya sepenuh hati tanpa pernah ia sangka mampu melakukan hal seperti itu. Dan di titik itu Raka tidak lagi bisa menyangkal kenyataan yang selama ini berusaha ia hindari karena semua telah terlihat dengan jelas tanpa ada yang bisa disembunyikan lagi dan seluruh dunia yang selama ini ia bangun dengan penuh kepercayaan kini runtuh dalam satu momen yang tidak akan pernah bisa ia lupakan seumur hidupnya. Langkah Raka akhirnya terhenti tepat di depan kandang ayam dengan tubuh yang terasa lemas dan napas yang tidak lagi teratur karena apa yang kini berada di depan matanya bukan lagi sekadar bayangan atau kemungkinan melainkan kenyataan yang begitu kejam dan tidak pernah sekalipun terlintas dalam pikirannya sepanjang hidupnya. Di dalam kandang itu Busari terbaring di atas tanah yang basah dan kotor dengan tubuh yang terlihat sangat lemah dan pakaian yang sudah tidak layak pakai, sementara di sekelilingnya ayam-ayam terus bergerak tanpa peduli seolah ia hanyalah bagian dari tempat itu, bukan seorang manusia yang seharusnya diperlakukan dengan hormat dan penuh kasih. Mata Raka membelalak dan tubuhnya terasa gemetar hebat karena ia tidak bisa langsung memproses apa yang ia lihat, seakan pikirannya menolak untuk menerima kenyataan bahwa ibu yang telah melahirkannya yang selama ini ia percayakan kepada istrinya kini justru berada dalam kondisi yang begitu menyedihkan tanpa ia ketahui selama ini. Suara lirih itu kembali terdengar dan kali ini sangat jelas berasal dari Busari yang mencoba menggerakkan tubuhnya meskipun sangat lemah seolah berusaha mencari posisi yang sedikit lebih nyaman di tengah kondisi yang tidak manusiawi itu, dan suara itu langsung menghantam hati Raka dengan begitu keras hingga membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Di sisi lain Lila berdiri tidak jauh dari kandang dengan wajah yang tidak lagi menunjukkan kelembutan seperti yang selama ini ia perlihatkan, melainkan ekspresi datar yang dingin seolah apa yang terjadi di depannya adalah sesuatu yang biasa dan tidak memiliki arti apapun, sehingga dalam sekejap seluruh gambaran tentang dirinya yang selama ini ada di benak Raka runtuh tanpa sisa. Raka melangkah maju dengan langkah yang goyah dan membuka pintu kandang dengan tangan yang gemetar sebelum akhirnya berlutut di samping ibunya yang kini menatapnya dengan mata yang penuh air mata dan rasa tidak percaya seolah tidak menyangka bahwa anaknya akhirnya melihat semua ini dengan mata kepalanya sendiri.
Tanpa berkata apapun, Raka langsung mengangkat tubuh ibunya dengan hati-hati meskipun tubuh itu terasa sangat ringan seolah tidak memiliki tenaga sama sekali, dan dalam pelukan itu ia bisa merasakan betapa rapuhnya kondisi Bu Sari saat ini hingga membuat dadanya terasa sesak karena rasa bersalah yang begitu besar. Air mata Raka jatuh tanpa bisa ia tahan lagi ketika ia melihat wajah ibunya dari dekat. Wajah yang dulu penuh kehangatan kini terlihat pucat dan penuh luka kecil yang seakan menjadi saksi dari semua penderitaan yang selama ini ia alami tanpa pernah diketahui oleh siapapun, terutama oleh dirinya sendiri sebagai anak yang seharusnya melindungi. Di tengah semua itu, Lila masih berdiri di tempatnya tanpa berusaha mendekat atau membantu, seolah apa yang terjadi tidak memiliki hubungan apapun dengannya, dan sikap itu justru membuat amarah Raka yang selama ini tertahan akhirnya meledak dengan begitu kuat hingga ia tidak bisa lagi menahan diri. Dengan suara yang bergetar antara marah dan hancur, Raka akhirnya bertanya kepada Lila tentang semua yang ia lihat di depan matanya, namun yang ia dapatkan bukanlah penjelasan penuh penyesalan melainkan jawaban yang dingin dan tanpa rasa bersalah, seolah semua ini adalah hal yang wajar dan tidak perlu dipermasalahkan. Lila dengan santai mengatakan bahwa ia sudah lelah mengurus Bu Sari yang dianggapnya sebagai beban yang tidak pernah ada habisnya, dan semua yang selama ini ia lakukan hanyalah untuk menjaga agar Raka tetap percaya bahwa semuanya baik-baik saja, sehingga ia bisa menjalani hidupnya tanpa gangguan dari masalah yang sebenarnya sudah lama ia rasakan sebagai sesuatu yang memberatkan. Setiap kata yang keluar dari mulut Lila terasa seperti pisau yang menusuk hati Raka tanpa ampun, karena ia tidak pernah menyangka bahwa di balik semua sikap lembut dan perhatian yang selama ini ia lihat ternyata tersembunyi kebencian yang begitu dalam hingga mampu membuat seseorang tega melakukan hal sekejam ini terhadap orang yang tidak berdaya. Raka tidak lagi bisa berkata apapun karena semua yang ia dengar dan lihat sudah cukup untuk menghancurkan seluruh kepercayaannya, dan dalam momen itu ia hanya bisa memeluk ibunya dengan lebih erat seolah ingin mengganti semua waktu yang telah ia sia-siakan tanpa menyadari penderitaan yang dialami oleh orang yang paling ia cintai. Di tengah keheningan yang terasa begitu berat, Raka perlahan bangkit dengan ibunya dalam pelukan, dan tanpa melihat kembali ke arah Lila ia melangkah menjauh dari kandang itu dengan hati yang hancur dan pikiran yang penuh dengan penyesalan karena ia tahu bahwa mulai saat ini tidak ada lagi yang akan sama seperti sebelumnya, dan semua yang telah terjadi akan meninggalkan luka yang tidak akan pernah benar-benar hilang sepanjang hidupnya.